Apa sih bedanya Bank Indonesia dengan OJK? Karena secara sekilas keduanya memiliki peran yang hampir sama, Bank Indonesia adalah lembaga independen yang salah satu kewenangannya adalah mengatur perbankan di seluruh Indonesia. Sedangkan OJK adalah lembaga independen yang mengatur jasa keuangan di Indonesia. Namun karena industri jasa keuangan juga termasuk perbankan, lalu apa bedanya BI dan OJK? Mengapa semuanya sama-sama mengatur perbankan? Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih tugas utama dari Bank Indonesia. Meski tampaknya banyak sekali tugas yang diembankan kepada Bank Indonesia, namun sebenarnya ia hanya memiliki satu tujuan utama, yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Indonesia memiliki 3 pilar penopang, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, dan yang ketiga, menstabilitas sistem keuangan. Ketiga pilar tersebut sangat terkait dengan industri perbankan di Indonesia. BI melalui BI Reportnya dapat mengendalikan bunga pinjaman dan bunga tabungan sehingga secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada situasi moneter di Indonesia. Baik Bank Indonesia maupun perbankan memiliki ketertarikan satu sama lain dan hampir tidak bisa dipisahkan karena Bank Indonesia mengendalikan perekonomian melalui perbankan secara makro melalui peraturan Bank Indonesia serta peraturan undang-undang perbankan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas utama OJK. Lalu bagaimana dengan OJK? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK, disebutkan bahwa OJK memiliki 3 misi utama, yaitu 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tugas utama OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara OJK dengan Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI. Berdasarkan pasal 39 nomor 21 tahun 2011, OJK dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dalam pengawasan dan pengaturan perbankan. Misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, dan hal lain yang terkait. Kemudian, Bank Indonesia dan OJK juga dapat bersinergi dalam beberapa hal. Yang pertama, dapat berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Maksud tersebut agar tercapainya kesamaan persepsi antara OJK dan Bank Indonesia. Dan kedua, Bank Indonesia dan OJK juga dapat berkoordinasi dalam tukar-menukar informasi perbankan, sehingga dengan informasi tersebut dapat menunjang keefektivitas pelaksanaan tugas kedua lembaga tersebut. Dan yang terakhir, Bank Indonesia dan OJK akan terus melakukan hubungan timbal balik dalam hal pemeriksaan perbankan, sehingga penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat. Oke, berikutlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.